Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Agripina Nelape. Saya mahasiswa PPG calon guru tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan NIM 251070643. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video uking saya pada topik Pancasila dalam kehidupanku pada kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Baat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Halo. Apa kabar? Semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, sebelum kita mulai dari pelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Tiara, maju. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya kepada Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Maria, yang menderita sengsara dan menderita Bisa. Ya. Dan terima kasih Tiara, silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang Ibu mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Bagus. Terima kasih semua hadir hari ini. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saya meminta salah satu kalian untuk memimpin kita dalam menyanyi. Winda, silakan semuanya berdiri. Berdiri tegak, lurus. Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang bendera,
silakan kembali. Terima kasih Linda. Simon tolong perbaiki baju. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini mau belajar dengan Ibu? Terima kasih, silakan duduk. Duduk, tangan di atas meja, duduk yang sopan. Duduk yang sopan. Baik. Sekarang kalian mau belajar dengan Ibu toh? Ya. Senang ya toh? Sekarang Ibu mau tanya sedikit tentang keadaan kalian tadi pagi. Sebelum datang ke sekolah, kalian makan atau tidak? Makan. Diberi uang jajan atau tidak? Diberi uang jajan oleh orang tua toh? Yang berikut, kalian dari rumah naik motor atau naik sepeda? Terus kalian jalan kaki. Sebelum kita masuk pelajaran kita, nanti sebentar Ibu mulai menjelaskan tentang materi kita hari ini. Baik, Ibu minta salah satu siswa untuk maju ke depan. Olan. Ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, baiklah Ibu menjelaskan sedikit. Sebentar kalian tolong buka buku halaman 21. Halaman 21. Kalian tolong buka buku kalian halaman 21. Ya. Hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kurikulum merdeka pada kelas 5 semester 1 tentang bab 1 Pancasila dalam kehidupanku. Apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Baik. Yang pertama di sini Ibu mengajak kita untuk kita lihat gambar ini, lambang ini. Semua lihat lambang ini. Sudah lihat semua? Anak-anak sudah pernah lihat lambang ini? Lambang apakah ini?
Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Baik, sekarang kita akan mempelajari, membahas dan mempelajari Pancasila ini. Sekarang Ibu bertanya, apa itu Pancasila? Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila artinya dasar negara kita. Sekarang Ibu menjelaskan sedikit tentang Pancasila itu. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan Sila. panca dan sila. Panca berarti Lima. panca dan sila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Apa? Pancasila. Panca dan sila. Panca berarti lima dan sila berarti dasar atau aturan. Panca berarti lima, sila berarti dasar. Ya, panca berarti Pancasila artinya lima dasar atau lima aturan. Jadi Pancasila itu berarti lima dasar atau lima aturan. Oke. Jadi anak-anak, Pancasila berarti lima dasar atau lima aturan. Nah, anak-anak menghafal bunyi Pancasila atau tidak? Coba kita sama-sama sebutkan bunyi Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang hidup berkeadilan dan kebersamaan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan Pancasila satu. Nilai satu, Pancasila itu adalah terdiri dari lima sila, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ibu akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila beserta simbol-simbolnya atau lambang-lambangnya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sabar ya, Ibu. Ini lambang sila yang pertama adalah bintang. Lambang sila yang kedua adalah Ibu minta salah satu siswa untuk bantu Ibu dan Ibu untuk bisa menempelkan lambang ini. Siapa? Ini Rian Justin. Tempelkan di sebelahnya. Sila yang ketiga adalah sila yang ketiga dilambangkan dengan Justin, ambil.
Ya. Sila yang kelima adalah ya, ini Rena. Tempelkan ini. Di sini. Ya. Ini adalah ya, sudah. Silakan duduk. Terima kasih Rena. Ini adalah lambang-lambang dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Lambang yang pertama itu adalah bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima padi dan kapas. Nah. Sekarang Ibu mau menjelaskan lagi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai yang terkandung dalam nilai sila pertama adalah nilai ketuhanan beserta contoh-contohnya, yaitu sila yang pertama mengajak kita untuk kita boleh bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita tidak boleh memaksakan agama lain untuk mengikuti kita punya agama. Tidak boleh memaksakan agama lain untuk ikut kita punya agama. Ini contohnya, contoh sila yang pertama. Sila yang pertama ini mereka sementara berdoa, masing-masing agama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Itu sila yang pertama. Sila yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Sila yang kedua itu adalah tadi kita sudah sebutkan bunyi Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini dia menjelaskan tentang setiap warga negara Indonesia hendaklah mengakui persamaan kewajiban antara sesama manusia. Jadi contohnya ini nilai yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia mengajak kita supaya setiap warga negara Indonesia mengajarkan kepada kita, setiap warga negara Indonesia kita harus ya ini dia punya contohnya ini. Dia punya contohnya. Ini kita memberi sedekah kepada orang tua yang suka minta minta di jalan itu. Biasanya pernah kamu bawa orang tua bawa kamu ke pasar atau tidak? Kamu lihat yang seperti ini contoh kan? Ya. Mereka mulai 1.000, 2.000, pakai dia punya kantong itu 1.000, 2.000. Kita harus melihat dia seperti itu, kita harus kasih dia.
sila ketiga. Itu tadi sila kedua. Sekarang sila yang ketiga yaitu persatuan. Nilai sila yang ketiga ini, makna dari sila yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya toh? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi memajukan pergaulan, persatuan dan persatuan Indonesia. Ini dia punya contohnya untuk nilai persatuan Indonesia itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita ikut bergotong royong untuk membangun sebuah rumah. Membangun sebuah rumah. Lihat semua. Ini kita membangun sebuah rumah. Kita ikut bergotong royong, ikut kerja bakti. Itu kita mencerminkan nilai Pancasila sila kelima. Ikut kerja bakti di gereja, kita mencerminkan nilai yang ketiga. Yang ketiga, sila Pancasila sila ketiga. Ya, itu menggambarkan atau mengajarkan kita untuk kita hidup bergotong royong. Sekarang kita pindah lagi di nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan. Nilai kerakyatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila keempat itu adalah nilai kerakyatan. Baik, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini adalah setiap warga negara memiliki kedaulatan yang sama. Ya, misalnya menghadiri suatu rapat, kita menghadiri suatu rapat di kantor desa atau di sekolah. Contoh yang bagusnya di sekolah itu seperti ini. Misalnya kita di dalam kelas, kita mau memilih ketua kelas, kita harus saling menghargai pendapat, mendengarkan teman yang mau mengajukan pendapat. Kita harus menghargai dia. Jangan kita punya teman dia masih omong, kita sudah mulai memotongnya atau tidak suka. Kita tidak boleh terapkan itu, tapi kita harus berbuat seperti ini. Kalau mau ngomong angkat tangan, teman yang satu angkat tangan, kita teman yang lain kita menunggu. Kita saling menghargai satu sama lain, saling mendengarkan satu sama lain. Baik, sila yang berikut adalah sila kelima. Sila yang kelima adalah dia mengajarkan kepada kita nilai Pancasila sila kelima untuk kalau boleh kita menghindari sifat pemborosan. Sifat pemborosan. Kita tidak boleh memakai pakaian yang mewah-mewah seperti ini. Kita memakai pakaian yang biasa-biasa. Kita jangan pakai pakaian yang mewah-mewah. Sudah lihat semua? Yang konkret yang biasanya kamu buat, yaitu contohnya kamu pagi-pagi diberi uang jajan. Tiap orang di dalam rumah misalnya ada 3 orang, satu orang 5.000. Kalau kita sudah datang sampai di sekolah, kita harus bagi itu uang jajan itu supaya kita hidup hemat. Supaya kita hemat, kita bagi. Hari pertama yang diberikan uang jajan itu kita hanya jajan 2.000, besoknya 2.000 lagi, lusa sisa 1.000 toh? Ya. Sisa 1.000 toh? Ya, sisa 1.000. Kita kasih tunjuk di mana yang biasa berikan kita apa? Uang.
kita kasih tunjuk. Mama, saya punya sisa 1.000. Nanti mama tolong tambahkan saya 1.000 untuk jajan hari ini. Ya bagus, anak saya ini 5.000 itu dia hemat, dia pakai beli itu dia hemat. Sampai ini hari ketiga saya tambah 1.000 rupiah. Jadi itu nanti orang tua puji. Tapi kalau kau juga hidupnya boros 1 hari kau selesaikan atau jajan kasih habis itu 5.000, besok minta lagi 5.000, nanti orang tua bilang ini anak dia boros, dia beli tidak ini bagi-bagi, atau dia jajan ini dia tidak bagi. Jadi dia mengajarkan kepada kita nilai sila yang kelima itu, dia mengajarkan kepada kita supaya kita jangan hidup boros. Sampai di sini kira-kira siapa yang bisa bertanya? Mau bertanya? Mungkin ibu, penjelasan ibu terlalu cepat, saya kurang mengerti. Atau ibu ulang, saya belum mengerti. Mau bertanya? Tidak. Oh ya, jelas? Jelas. Kalau begitu silakan buka buku lagi halaman 24 supaya kita kerjakan soal diskusi. Kita menyelesaikan beberapa soal yang ibu siapkan di sini. Kita mulai dulu dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, bangun sudah, bangun. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Di sini ibu menyiapkan beberapa soal. Ini masuk kelompok berapa di sini? Masuk di sini. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3. Dalam kelompok masing-masing silakan memilih ketua, sekretaris untuk bisa kamu semua bisa rapat-rapat supaya menyelesaikan soal ini. Atau posisi duduknya ini perbaiki supaya bisa ini ke belakang sedikit. Nah, itu kursi itu dia bisa ini supaya kamu berkumpul supaya bisa selesaikan soal. Tiap orang lihat soalnya di sini supaya sumber pendapat kepada ketua atau sekretaris yang menuliskan ini. Kamu tulis sendiri soalnya, tulis di sini. Dari sini. Selesaikan itu berapa nomor itu? 5 nomor toh? Selesaikan itu. Kamu yang lain apa? Lihat itu dan berpikir untuk sumbang pendapat kepada yang penulis itu supaya dia bisa tulis. Siapkan pulpennya. Pulpen. Yang lain baca untuk bisa disumbang pendapat. Sama-sama kerjakan itu. Silakan kerjakan. Duduk rapat. Atau supaya berhadapan. Ya, loh. Supaya bisa. Ambil kamu punya kursi.
perilaku yang sesuai dengan sila. Pertama, sila perilaku yang sesuai dengan sila titik-titik. Gotong royong itu masuk ke sila keberapa? Rajin beribadah itu sila keberapa? Rajin berdoa, rajin sembahyang. Itu kita tidak boleh memaksa agama orang lain untuk ikut kita punya agama. Itu dia masuk di sila keberapa? Kerjakan sudah. Semua aktif supaya bisa cepat. Baca semua kata berisi
Tadi yang sudah jelaskan, berarti pekerjaan harus hati-hati supaya benar. Dan kembali apakah itu betul atau tidak. Yang lain boleh baca di dalam buku tadi itu, baca supaya bisa mengerti, Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai kelompok 3, sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 1 selesai supaya semua bisa saling menanggapi hasil diskusi. Kelompok 1. Sudah semua? Sudah. Kita mulai dari
dua. Jadi kelompok 3 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain menanggapi. Nama saya Jona Gabriela Mendo. Nama saya Adriana Landrine Bobe. Nama saya Ferdinand Kuseno. Di sini kami mau menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok 3. Perilaku nomor 1, gotong royong sesuai dengan sila ketiga. 2, rajin beribadah sesuai dengan sila kedua. 3. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ketiga. 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila kedua. Yang kelima, memberi kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila kelima. Demikian hasil diskusi kami. Baik, dari kelompok lain menanggapi. Ada yang salah? Terima kasih. Johan dan kawan-kawan silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Nama saya Maria Virgilia Helio. Nama saya Skolastika Marcia Menu. Nama saya Justino Menu. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Perilaku nomor 1, perilaku gotong royong sesuai dengan sila ketiga. 2, rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1. 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Nomor 4, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin sesuai dengan sila kedua. 5, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila kelima. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana tanggapan dari kalian semua? Kelompok yang lain? Ada yang salah? Terima kasih. Dari kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 7. Ayo kelompok 3, kelompok 1 maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Mulai. Nama saya Manuel Renaldi Lape. Nama saya Nevrina Kolo. Nama saya Pascalia Malake. Di sini kami mau menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Nomor 1, perilaku sikap gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Nomor
Ya. Hasil diskusi kelompok kalian semua benar, sudah selesai dan semua benar, semua terlaksana dengan baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita semua menyelesaikan soal diskusi itu dengan baik. Sekarang Ibu akan memberikan soal yang satu lagi untuk kita boleh menyelesaikan beberapa soal ini sesuai dengan penjelasan yang tadi. Kalau penjelasan yang satu, yang pertama tadi mengenai perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau sekarang nanti kita akan tulis per orang perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi perilaku yang tidak sesuai. Nah, kalian di sini Ibu akan menuliskan di papan perilaku yang tidak sesuai dan kalian menyelesaikannya per orang. Ya. Jadi ini kita ambil. Ini kan sudah selesai toh? Ini sudah habis. Ya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, di sini Ibu kasih untuk kamu bisa selesaikan. Di kelompok satu tolong tulis cepat supaya yang lain bisa tulis. Tulis di sini. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai ya. Sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, itu dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Silakan tulis sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selesai per orang. Tulis per orang. Siapkan kertas masing-masing atau buku tulis masing-masing. Tulis di kertas masing-masing. Per orang. Tulis sudah. Itu soalnya. Tulis seperti ini. Tulis sudah. Tiap orang tulis di dia punya lembaran kerja sendiri. Untuk sebentar kita kumpul dan ya.
Kerja tiap orang, per orang. Kerjakan per orang. Itu ibu tulis di sana. Itu sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan sila titik-titik. Misalnya tidak ikut kerja bakti, itu dia sesuai dengan sila keberapa? Pemalas berdoa atau tidak biasa ke gereja, itu dia sesuai dengan sila keberapa? Merampas hak orang atau tidak saling mendengarkan dalam situasi rapat, itu dia tidak sesuai dengan sila keberapa? Yang berikut lagi, suka membedakan yang kaya dan yang miskin. Dia bergaul itu dia memilih oh ini kaya, ini miskin, tidak usah. Yang berikut lagi, tidak senang menolong sesama. Dia tidak mau tolong, dia punya teman ketika tidak punya poin di dalam kelas.
Cepat sudah. 5 nomor itu selesaikan cepat. Itu tinggal beri centang yang seperti yang tadi. Tapi itu kerja per orang. Kerja per orang. Tulis nama ya. Tulis nama masing-masing. Tulis nama masing-masing. Nama masing-masing. Supaya sebentar dikumpulkan untuk dapat nilai. Siapa lagi? Yang sudah bukan ke depan. Kalau yang sudah kasih ke sini. Sudah, reda sudah. Sudah? Sudah selesai, kumpul sudah, kumpul sudah, kumpul sudah, semua ke sini, kumpul sudah, kumpul.
selesai, semua bangkit berdiri, berdiri terus. Pelajaran kita cukup sampai di sini dan kita akan bertemu pada minggu depan lagi. Tetapi besok kita tetap pelajaran seperti biasa. Kalau ibu bilang bertemu minggu depan, besok kamu tidak datang sekolah. Besok kita kembali ke kelas kita seperti biasa. Kita menutup pelajaran kita hari ini pada siang hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Joanna. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala kesalahan-kesalahanku, sebab aku telah berhukum, terutama sebab aku telah menyalahkan Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku menyesal atas segala kesalahan dan berjanji dengan pertolongan tanganmu, hendak memperbaiki benar-benar bersama kami. Ya Tuhan, dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Guru. Tepuk semangat. Sekali lagi, ulang lagi. Tepuk semangat. Baik, sekarang kita kembali ke rumah kita masing-masing. Besok lagi kita bertemu kembali di sini. Ya. Silakan. Siap sudah. Siap. Selamat siang, silahkan keluar.